Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkati panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau belajar bersama ya teman-teman. Belajar tentang bagaimana menyetel kendang untuk tak dan dut 2 channel saja ya, di mixer kecil seperti ini. Nah, biasanya kan teman-teman itu untuk sound rumahan ya, sound rumahan yang ingin latihan untuk belajar mengendang atau belajar main musik, itu kalau beli mixer yang besar itu kayaknya kok kebesaran. Nah, kalau beli mixer yang kecil itu kok ragu enak apa enggak, tidak seperti mixer yang besar. Pasti preampnya enak. Nah, kalau mixer yang kecil bagaimana kualitasnya? Apakah juga enak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kali muncul di saat saya sedang ngopi, saat saya sedang keluar itu tanya-tanya, Mas, mixer kecil itu enak apa enggak ya Mas? Kalau dibuat latihan saja di rumah. Nah, kalau untuk audio teman-teman, audio dimanapun itu berada, hukumnya itu semakin mahal alat yang dibeli itu semakin bagus pula suaranya dan kualitasnya. Audio ya, hukum alat audio. Jadi kalau teman-teman walaupun bendanya kecil atau besar, kalau memang mahal harganya pasti ya enak. Tidak mungkin toh pabrik itu harganya mahal tapi dia kualitasnya jelek, tidak mungkin, tetap bagus. Seperti ada mixer di depan video ini. Ini mixer sangat murah sekali, mixer pasaran pada umumnya. Nanti akan coba saya maksimalkan bagaimana cara menyetel kendang di mixer ini. Nah, jadi jangan ragu teman-teman, kalau teman-teman semisal hanya untuk MP3-an biasa, kan tidak perlu kan mengeluarkan banyak uang. Jadi ada cara hemat untuk dapat menjalankan sebuah audio system yang lumayan enak. Itu ada cara hematnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan alat-alat yang mahal, pasti ya enak alat yang mahal, itu sudah pasti. Tapi setidaknya kalau alat yang murah bisa maksimal dan enak, ya wis punya yang murah ya tidak apa-apa, dipakai aja. Toh kan jadi hemat toh. Nah, oke, langsung saja ke topiknya ya. Kita akan setel kendang untuk channel. Ini di sini sudah ada 3 mikrofon yang saya tancapkan ya. Untuk mikrofon pertama ini adalah mikrofon yang saya gunakan untuk bicara ini. Ini ada efeknya, tes. Nah, ini suara efeknya, saya matikan saja. Nah, oke, ini efek sudah saya matikan. Ini adalah mikrofon yang saya gunakan untuk bicara. Sekarang kita fokus ke 2 channel di sini ya. 2 channel ini adalah settingan kendang untuk dut dan untuk tak. Untuk kendangnya sudah saya siapkan. Kendangnya di sini ya teman-teman. Nah, seperti biasa kendang untuk 2 channel tak dan dut. Nah, jadi nanti kita akan mencoba menyetel kendang tersebut di sini. Apa yang dibutuhkan Mas? Nah, untuk saya beri penjelasan dulu teman-teman. Untuk kebutuhan audio yang bagus itu dimulai dari sumber yang bagus. Pasti itu. Jadi kalau soundman profesional kelas dunia ya, biasanya soundman nasional lah, itu yang diperbaiki adalah kualitas sumbernya. Dia pasti pakai mikrofon yang bagus. Agar apa? Agar nanti sinyal yang masuk ke dalam mixer sudah enak. Nah, kalau sudah enak nanti dipoles juga enak saja. Sama seperti kita masak ya teman-teman. Mixer adalah tempat untuk mencampur masakan. Nah, kalau bahan dasar masakan kita sudah enak, sudah ikan atau daging-dagingan, pasti di mix, dicampur, dibuat masak apapun pasti enak. Tapi bahan dasar kalau kita ibaratnya tempe atau tahu, ya pasti rasanya tempe dan tahu saja, tidak seenak ikan-ikan atau daging-dagingan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus diperbaiki bahannya, sumbernya. Yang pertama kita kalau bisa pakai mikrofon yang bagus lah. Investasi untuk diri sendiri. Pakai alat yang bagus juga kita sendiri yang merasakan. Terus yang kedua, kabel juga, kalau teman-teman bilang ya kabel juga mengaruh. Semakin bagus kabel, hantaran semakin bagus. Akhirnya tidak ada frekuensi yang tidak terlewat. Semua frekuensi masuk dan tetap kuat, tebal. Nah, kalau kabelnya bagus.
Yang ketiga baru preampnya yang bagus kalau bisa. Kalau di sini kita memakai contoh preamp biasa saja yang ada di pasaran. Jadi teman-teman untuk soundman biasa bisa mempraktekkan hanya dengan oh ternyata alat biasa juga enak. Nah kan teman-teman biasanya kalau nggak merek A atau B itu nggak enak. Nah itu hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah doktrin pikiran kita sendiri teman-teman. Jadi kalau sebuah sistem itu audio itu semuanya kalau tepat sasaran atau tepat dalam tatanan, tepat dalam settingan pasti enak. Tidak harus merek ABC. Misal power, kamu harus pakai power merek A biar enak mantap. Enggak harus. Yang penting itu enak mantap itu speknya teman-teman, spesifikasinya. Itu berapa watt untuk mengangkat speaker berapa in dengan watt berapa. Kalau speakernya kenyang speaker itu artinya dia tidak haus power atau power itu cukup untuk mengangkat speaker itu atau maksimal speakernya. Ya pasti enak. Tapi powernya kalau kecil, walaupun merek build up, kalau powernya kecil diangkat dengan speaker besar pasti yang tidak kuat dan suaranya akan cacar, tidak enak. Itu tidak tergantung merek teman-teman, tapi tergantung spesifikasi. Ya walaupun dalam kurung ada kan merek-merek tertentu yang memang bagus, ada. Pasti merek juga membawa kualitas. Tapi yang dibicarakan untuk kalangan seperti saya atau mending-mending itu pasti spesifikasi dulu. Merek itu nomor 2. Kalau teman-teman dari awal sudah tertuju pada merek, teman-teman pasti nanti tidak tercapai. Kalau semisal mau membeli power atau membeli alat, teman-teman tersugesti pada merek A, merek tertentu. Pokoknya semua alat-alat saya harus merek A. Akhirnya teman-teman memaksa diri teman-teman sendiri untuk membeli merek A. Akhirnya terbelilah dengan harga yang murah, tapi spesifikasinya di bawah. Nah, jangan teman-teman, jangan memaksakan diri ya. Kalau bisa itu yang dicari itu spesifikasinya, jangan sebuah mereknya. Walaupun merek memang bagus, tapi speknya juga penting teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ke materi ya. Jangan lama-lama nanti di komen teman-teman yang lain kelamaan kontennya. Sebenarnya saya lama-lama itu sambil menjelaskan bagi yang belum tahu biar tahu seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah sangka ya, jangan salah sangka. Saya memberikan informasi seperti ini juga ikhlas kok. Tidak ada yang saya tutupi, saya berikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung kita setel saja. Untuk di sini channel tadi kan channel Dut ya. Channel Dut dari Kendang ini ya, Dut. Nah, yang kita lakukan pertama adalah gain teman-teman. Kalau teman-teman mixernya ada LED indikatornya, kita bisa tahu gainnya itu seberapa dengan memutar gain sambil melihat LED indikator per channelnya. Tapi kalau teman-teman mixernya seperti ini tidak ada LED indikatornya, ya dibuka dulu knobnya. Nah, dirasakan. Kalau sudah mentok atau kebanyakan gain ya harus diturunkan. Gitu teman-teman. Sambil dilihat LED di sini ya, jangan sampai merah kalau bisa. LED di channel juga jangan sampai peak. Kalau peak nanti pasti suara pecah teman-teman. Ini suara Dut yang mentah ya, masuk ke mixer ini langsung. Oke, kita bos saja di low, kita potong di high. Kenapa harus seperti itu mas? Sebenarnya tidak ada patokan yang harus seperti ini. Selera, tergantung sumbernya. Kalau Dut teman-teman itu kulitnya itu lembek, jadi ya boostingannya tidak seperti ini. Ini kalau Dut saya ini kan kulitnya kaku dan ukuran Dutnya besar 21. Kalau teman-teman Kendang bilang ini ukuran Dut 21. Jadi harus sesuai lah tune-nya. Yang penting dalam mengetun itu paham suara. Yang dicarikan suara ya, bukan posisi-posisi knob. Mas, kalau Dut itu knobnya bass di jam berapa? Itu pertanyaan yang kurang tepat teman-teman. Memang bisa ditanyakan, tapi jangan bertanya seperti itu. Harusnya Dut itu gimana lah. Nah, Dut itu harus pulen kalau bisa ya. Pulen itu ibarat apa ya? Nasi itu kempel-kempel tapi gembuk gitu. Karena orang Jawa itu gembuk pulen. Kita potong midnya biar nggak ndodok, nggak dok-dok. Kita potong sedikit saja ya. Nah, sudah sesuai ya. Menurut saya sudah pas. Jangan berlebihan, jangan teman-teman
tersugesti pada dut, teman-teman harus mengeraskan dutnya sampai dut. Jangan teman-teman, nanti malah nggak jelas. Dut itu malah menggulung frekuensi yang lain atau menggulung instrumen yang lain. Seperti itu, harus secukupnya saja. Yang penting tahu karakternya sudah. Selanjutnya adalah tak ini ya. Kita buka knobnya di mixer. Nah, oke, kita fokus di mixer ya. Ini sudah dibuka knob volumenya. Dirasakan, sambil dirasakan. Kalau kurang kita tambahi, kurang enteng kita tambah gain. Nah, sudah ada sinyal, sudah. Terus kita kalau sudah bagus sinyalnya, sudah bagus apa namanya dinamiknya, volumenya sudah sesuai, sudah enteng, baru kita tune teman-teman. Untuk tak ini kan tidak butuh low ya, tidak butuh suara low. Kenapa mas? Kalau low ini jam 12 flat, dia tetap kemasukan low teman-teman. Tak ini mic-nya kalau diketuk ya, bunyinya bluk gitu, nggak ada bassnya. Harusnya tak ini adalah suara yang kering. Jadi kita habiskan low-nya. Kita angkat volumenya lagi ya teman-teman. Ini kurang garing mas. Oke, kurang garing bisa digaringkan, dikrispikan, tambah hik sedikit. Kepalanya kurang berkarakter. Oke, tambah mid sedikit. Jangan langsung diputer banyak pol, jangan teman-teman. Sedikit-sedikit dirasakan ya. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman, sudah enak dengan setelan seperti ini. Teman-teman bisa menyontoh, boleh, tapi jangan dicontoh knobnya ya. Dicontoh ilmunya, dicontoh karakternya, suaranya. Tidak harus seperti saya, tidak. Yang penting referensi teman-teman harus tahu. Kalau tak itu harus suaranya gini, kalau dut itu harus gini, harus tahu. Jangan harus ikut itu loh channelnya anak muda harus gini-gini. Enggak, saya enggak menyuruh teman-teman seperti itu. Yang penting teman-teman paham, tahu saja. Oke, saya kecilkan mikrofon saya ya. Saya coba mainkan untuk tak dutnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya suaranya. Saya tidak terlalu pandai dalam mengendang. Ini kebetulan kalau ada kendang, jadi saya buat konten sekalian untuk edukasi teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mas, kok suaranya cempeh, kok suaranya gini-gini? Tergantung preamp juga teman-teman. Walaupun saya bahaskan sampai pol, kalau preampnya kurang tepat, yang masuk ke rekaman juga kurang tebal. Nah, kenapa banyak soundman khususnya Jatim ya, kok malah pakai mixer analog dan lain sebagainya? Dia mencari sebuah ketebalan dari preamp, mencari sebuah tenaga dari preamp. Makanya mereka mengejar preamp yang bagus. Nah, seperti itu loh teman-teman. Sebenarnya kalau preamp bagus, diputar sedikit saja itu udah kerasa teman-teman. Contohnya ini ya, low kendang ini kalau preampnya kurang tepat, muternya juga banyak. Tapi kalau preampnya bagus, low diputar di atas jam 1 sedikit saja sudah bulat sekali, sudah tebal sekali suara.
punel sekali. Seperti itu teman-teman, lebih garang lagi kalau preampnya lebih bagus. Tapi setidaknya mixer seperti ini juga sudah bisa digunakan untuk latihan kendang di rumah dengan biaya yang hemat dan bisa digunakan juga. Mas, kalau ingin ditambahi MP3 tanpa kendang bisa. Nanti di sini juga ada bluetoothnya, ada jacknya, ini masih satu, atau ini kalau nggak ada mikrofon ini masih dua, bisa. Jadi dimasukkan di channelnya. Kalau pakai bluetooth ya tinggal diaktifkan bluetoothnya, sambung dengan HP, nanti diputar HP-nya, disesuaikan juga volumenya. Caranya mixingnya gimana Mas untuk MP3 dan kendang? Wes, menyesuaikan saja. Artinya menyesuaikan itu mana yang menurut teman-teman enak, ya itu yang dipakai menurut teman-teman. Jangan harus gini, harus gitu. Enggak, tidak harus. Tapi kalau bisa, orang mixing itu bagaimana cara mixingan kita diterima orang banyak. Nah, PR-nya di situ, bukan bagaimana cara mixing kita enak. Nah, enak itu menurut telinga itu beda-beda loh teman-teman. Jangan berpikir beda enak itu sama. Tidak. Teman-teman mixing itu seperti koki ya. Kalau kita koki membuat masakan, bagaimana cara masakan ini enak untuk semua orang, bisa diterima untuk semua orang. Sama seperti mixing, kita harus meracik bagaimana cara enak agar bisa diterima di telinga semua orang. Jangan enak menurut kita sendiri. Koki juga seperti itu. Kita masak asin gurih. Oh enak ini, asin gurih sekali ini. Lah, bagi lidah yang suka asin dan gurih enak, tapi bagi lidah yang tidak suka asin dan gurih, ya kurang tepat. Nah, makanya bagaimana cara jadi koki agar masakan diterima semua orang. Seperti mixing juga, bagaimana cara menjadi operator agar mixingan kita bisa diterima semua orang dengan gamblang, dengan mudah, dengan bahagia. Nah, seperti itu teman-teman. Kuncinya di situ ya, bukan harus gini, harus tidak harus, tapi kalau bisa mengenakan orang. Seperti itu teman-teman. Oke, sedikit konten dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak omongnya karena saya sambil menjelaskan ya teman-teman. Tidak hanya isi materi saja, tapi isi yang lain yang berkaitan dengan materi dalam penjelasan saya jelaskan juga. Terima kasih teman-teman yang sudah stay dan menonton channel saya. Dan terima kasih teman-teman yang telah mensupport saya semuanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan dipelajari. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, silahkan diamalkan saja. Semoga bermanfaat dan barokah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.